Perkenalkan, nama saya Akila Herunisa, NIM 190802601. Di sini, saya dari Prodi Fisika. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah dan perkembangan hadis. Yuk, disimak baik-baik. Sejarah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau persetujuan. Selama 23 tahun Rasulullah SAW mencurahkan segala aktivitasnya untuk mendakwakan Islam kepada umat manusia sehingga belahan dunia atau Arab tersinari oleh agama yang naif. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis atau sendiri. Hanya saja, ia belum wujud sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang merupakan cikal bakal bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Ketika para ulama hadis membahas tentang kemampuan hafalan dan daya ingat para perawi, membahas bagaimana proses penerimaan dan penyampaian yang digunakan, bagaimana menyelesaikan hadis yang tampak kontradiktif, memahami hadis yang muskil, dan sebagainya, maka perkembangan ilmu hadis makin meningkat. Ketika Imam As-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, ilmu hadis telah mengalami perkembangan yang lebih maju. Sebab di dalam kitab tersebut telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan, hanya saja masih bercampur dengan kaidah usul fikih. Sesudah generasi As-Syafi'i, banyak sekali para ulama yang menulis ilmu hadis. Dengan banyaknya ulama yang menulis tentang persoalan yang menyangkut ilmu hadis pada abad ketiga Hijriah, maka dapat dipahami mengapa abad ini disebut sebagai awal kelahiran ilmu hadis secara lengkap dan sempurna. Tulisan ilmu hadis secara lebih lengkap baru terjadi ketika Al-Qadli Abu Muhammad Al-Hasan Rahman Al-Hurmudi menulis buku Al-Muhaddis Al-Fashil Baina Al-Rawi wa Al-Wa'i. Kemudian disusul Al-Hakim Al-Naisaburi menulis Ma'rifatu Ulum Al-Hadis. Poin selanjutnya yaitu tentang pemikiran hadis klasik. Dalam memahami hadis, tidak semata hanya mengetahui kandungan maksud dan tujuannya, tetapi juga merupakan upaya aktualisasi ajaran agama dengan konteks kekinian yang kemudian berupaya menggali spirit yang terkandung di dalamnya. Dapat diketahui bahwa pada masa ini terdapat dua pembagian dalam ilmu hadis, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah dalam prakteknya fokus pada proses transmisi hadis, pemeliharaan dalam hafalan, serta penyampaian pada orang lain, baik itu secara formal maupun tulisan, atau bisa dikatakan riwayat yang prosesnya lebih bersifat deskriptif. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu hadis yang lebih menekankan pada kualitas perawi hadis, apakah hadis tersebut diterima maupun ditolak. Selanjutnya yaitu tentang hadis kontemporer. Setelah mengalami stagnasi, yakni dari abad ke-10 hingga awal abad ke-14 Hijriah, ulumul al-hadis mengalami kebangkitan kembali dengan munculnya karya yang lebih menonjol. Sistematika penyusunan yang sesuai dengan sistematika kontemporer. Hal tersebut dilatar belakangi antara timur dan barat yang menyentuh tataran teologis. Pada periode ini, selain munculnya kitab-kitab ulumul al-hadis yang mencakup seluruh kajian cabang hadis, juga muncul kajian ulumul al-hadis secara khusus yang lebih menitik beratkan pemikiran
baik yang berkaitan dengan sejarah, manhaj kritik, atau pertahanan terhadap berbagai tuduhan yang dilontarkan untuk menilai sunnah. Pikiran ulumul hadis dalam periode ini dimulai dengan munculnya 4 tokoh-tokoh berikut. Yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Qasimi, yang kedua Muhammad Ajaz Al-Khatib, yang ketiga Nuruddin Itir, yang keempat Mahmud At-Tolhah. Sekian presentasi atau materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.